1 minggu sebelum menikah, diam-diam aku berkunjung ke rumah calon ibu mertuaku. Tapi sesampainya di sana, aku syok melihat dan mendengar sesuatu yang tak kuduga sebelumnya. Saat itu juga, langsung kubatalkan pernikahan, kususun rencana, dan kulakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Waktu bergulir begitu cepat, menyisakan tepat 1 minggu sebelum hari pernikahan yang selama ini Faira impikan. Sebagai seorang wanita berhijab yang merintis usahanya dari bawah hingga mencapai kesuksesan, Faira selalu mendambakan sebuah keluarga yang hangat. Sore itu, udara terasa cukup sejuk ketika Faira memutar kemudi mobilnya melewati jalanan kota yang tidak terlalu padat. Ia baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Namun, rasa lelah itu seolah menguap begitu saja setiap kali ia mengingat rencana manis yang sudah ia susun hari ini. Di kursi penumpang di sebelahnya, tergeletak sebuah kotak perhiasan mewah berisi kalung berlian. Hadiah itu sengaja ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri, khusus untuk diberikan kepada calon ibu mertuanya, Ibu Asih. Faira ingin memberikan kejutan sebagai tanda terima kasih karena selama ini Ibu Asih selalu bersikap sangat baik dan perhatian kepadanya. Dalam benak Faira, Lukman adalah pria yang sempurna. Calon suaminya itu selalu bertutur kata lembut, sopan, dan terlihat sangat bertanggung jawab. Beberapa hari yang lalu, Lukman berpamitan kepadanya. Pria itu mengatakan harus pergi dinas keluar kota untuk mengurus pekerjaan yang mendesak. Faira, yang sangat memahami kesibukan dunia kerja, tentu saja mengizinkan dan mendukung sepenuhnya. Ia sama sekali tidak menaruh rasa curiga. Keduanya bahkan masih bertukar pesan rindu pagi tadi. Berbekal niat baik dan hati yang gembira, Faira memutuskan untuk mengunjungi rumah Ibu Asih sendirian. Ia ingin membawakan makanan kesukaan calon ibu mertuanya itu sekaligus memberikan kejutan perhiasan. Ia memarkir kendaraannya agak jauh dari gerbang rumah, agar kedatangannya tidak disadari dan kejutannya berhasil dengan sempurna. Langkah kaki Faira terdengar pelan menyusuri jalan setapak di halaman depan rumah Ibu Asih. Angin sore berhembus pelan, membuat dedaunan di taman bergesekan menghasilkan suara yang menenangkan. Semakin dekat ke teras, Faira menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Pintu utama rumah berlantai 2 itu tampak sedikit terbuka, menyisakan celah yang cukup lebar. Faira tersenyum dalam hati. Ia membatin bahwa pasti Ibu Asih sedang bersantai di ruang tengah dan lupa menutup pintu rapat-rapat. Ia melangkah semakin pelan, berjinjit agar suara langkah sepatunya tidak terdengar. Tangannya sudah bersiap mendorong pintu sambil meneriakkan kejutan. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh daun pintu kayu jati itu, langkahnya terhenti secara tiba-tiba. Dari dalam rumah, sayup-sayup terdengar suara tawa. Faira menajamkan pendengarannya. Ada suara tawa seorang wanita yang terdengar asing, dan yang lebih mengejutkan, ada suara tawa seorang pria yang sangat ia kenal. Jantung Faira mulai berdegup lebih kencang. Ia mengenali tawa pria itu. Itu adalah suara Lukman. Pria yang seharusnya saat ini berada ratusan kilometer darinya, di luar kota, sedang mengurus pekerjaan penting. Pikiran Faira mulai berkecamuk. Ia mencoba menepis firasat buruk yang mendadak muncul. Mungkin saja itu suara televisi, atau mungkin saudara jauh Lukman yang suaranya mirip. Berbagai penyangkalan muncul di kepalanya. Namun rasa penasaran yang teramat kuat mengalahkan segalanya. Dengan tangan yang mulai terasa dingin, Faira memiringkan tubuhnya dan mendekatkan wajahnya ke celah pintu yang terbuka. Apa yang dilihatnya melalui celah pintu itu membuat dunia Faira seakan berhenti berputar. Matanya membelalak lebar. Napasnya seolah tercekat di tenggorokan. Di ruang tengah yang terang benderang itu, tepat di atas sofa yang empuk, duduklah Lukman. Pria yang seminggu lagi akan mengikat janji suci bersamanya itu mengenakan pakaian santai rumah. Namun, bukan kehadiran Lukman yang membuat dada Faira terasa seperti dihantam batu besar. Di pangkuan Lukman, bersandar seorang wanita yang tidak ia kenal. Wanita itu bernama Tiara. Duduk bermanja-manja dengan perut yang terlihat jelas sudah membuncit, menandakan ia sedang mengandung. Pemandangan itu belum cukup menghancurkan hati Faira. Dari arah dapur, muncul Ibu Asih membawa sebuah piring berisi potongan buah segar. Wajah wanita parubaya yang selalu terlihat anggun dan keibuan di depan Faira itu kini memancarkan senyum yang sangat lebar. Ibu Asih duduk di sebelah Tiara, lalu dengan penuh kasih sayang menyuapkan potongan buah itu ke mulut wanita hamil tersebut.
Lukman mengelus perut buncit Tiara dengan tatapan penuh cinta. Tatapan yang selama ini Faira pikir hanya diperuntukkan baginya. Faira membeku di tempatnya berdiri. Tubuhnya terasa kaku. Kakinya seolah terpaku kuat di atas lantai teras. Kotak perhiasan yang ia genggam erat di tangannya terasa semakin berat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat pandangannya mengabur. Pria yang sangat ia cintai, pria yang ia percaya sepenuhnya, berada di depan matanya sedang mengasihi wanita lain yang sedang mengandung darah dagingnya, dan yang paling menyakitkan, calon ibu mertuanya ikut merayakan kebersamaan itu seolah-olah keberadaan Faira tidak pernah ada artinya sama sekali. Segala kenangan manis, janji suci, dan rencana masa depan yang telah dibangunnya bersama Lukman runtuh dalam hitungan detik. Faira merasa seperti orang bodoh. Selama ini ia bekerja keras, membiayai sebagian besar persiapan pernikahan karena Lukman selalu beralasan sedang merintis usaha yang belum stabil. Namun ini balasan yang ia dapatkan. Ia melihat bagaimana Lukman mengecup kening Tiara dengan penuh kelembutan. Adegan yang sangat mesra dan penuh kasih sayang itu seolah merobek-robek ulu hati Faira. Ia ingin berteriak. Ia ingin mendobrak pintu itu dan menampar wajah Lukman sekeras-kerasnya. Ia ingin memaki ibu asih yang telah bermuka dua. Namun, tidak ada satu suara pun yang keluar dari mulutnya. Tenggorokannya terasa sangat kering dan sakit. Di balik celah pintu itu, Faira menyadari betapa hancurnya hidup yang telah ia rancang dengan rapi. Ia adalah seorang wanita mandiri, terbiasa menghadapi kerasnya dunia bisnis sendirian. Namun pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya ini adalah pukulan terberat yang belum pernah ia bayangkan. Pikirannya kosong, namun matanya tidak bisa lepas dari pemandangan menyakitkan di dalam sana. Ia terus menatap bagaimana ketiga orang itu tertawa lepas. Sebuah tawa yang seolah-olah menertawakan kebodohan Faira selama ini. Faira menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya yang terasa semakin menyakitkan, bersiap untuk menghadapi kenyataan paling pahit yang tersembunyi di balik dinding rumah keluarga calon suaminya tersebut. Faira masih berdiri mematung di balik celah pintu. Tubuhnya gemetar menahan gejolak emosi yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia tidak beranjak pergi, melainkan menahan napas dan menajamkan pendengarannya. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia harus mengetahui kebenaran seutuhnya. Suasana di dalam ruang tengah itu tampak begitu hangat dan bahagia, berbanding terbalik dengan badai yang sedang mengamuk di hati Faira. Suara obrolan mereka terdengar cukup jelas hingga ke telinga Faira yang sedang menguping di teras. Ibu Asih meletakkan piring buah di atas meja kaca, lalu mengelus rambut Tiara dengan lembut. Senyum keibuan terukir di wajahnya saat ia menatap wanita hamil itu. "Tahan sebentar ya, Nak Tiara. Kamu harus bersabar sedikit lagi," ucap Ibu Asih dengan nada suara yang menenangkan. "Biar perempuan berhijab yang jadi sumber uang kita itu membayar semua utang Lukman terlebih dahulu. Nanti, setelah semuanya beres, rumah ini akan resmi menjadi milik kalian berdua, seutuhnya untuk masa depan cucu ibu." Mendengar kalimat itu, dunia Faira seakan runtuh untuk kedua kalinya. Jadi ini alasan sebenarnya mengapa Lukman dan keluarganya begitu mendesak agar pernikahan segera dilangsungkan. Mereka tidak pernah benar-benar menginginkan Faira sebagai bagian dari keluarga. Mereka hanya menginginkan harta dan hasil kerja kerasnya. Faira merasa perutnya mual. Kata-kata Ibu Asih yang menyebutnya sebagai sumber uang terasa sangat merendahkan martabatnya. Tiara memajukan bibirnya, bersikap sangat manja sambil menyandarkan kepalanya di dada Lukman. Wanita itu menatap Ibu Asih dengan tatapan penuh harap. "Ibu janji ya, setelah semua utang lunas, Mas Lukman harus segera menceraikannya. Aku tidak mau anak kita nanti lahir saat Mas Lukman masih berstatus suami wanita itu," keluh Tiara dengan nada suara yang dibuat-buat. Lukman terkekeh pelan, lalu mempererat pelukannya di bahu Tiara. Pria yang selama ini terlihat begitu alim dan berwibawa di depan Faira itu, kini menunjukkan wajah aslinya. "Kamu tenang saja, sayang," kata Lukman dengan nada merayu. "Pernikahan ini kan cuma formalitas di atas kertas. Aku sama sekali tidak mencintainya. Dia itu terlalu kaku. Hidupnya cuma tahu soal pekerjaan dan target perusahaan. Begitu sertifikat tanah dan semua kewajibanku dilunasi memakai uangnya, aku akan langsung mengurus surat perpisahan. Hartanya cukup untuk membuat kita hidup nyaman tanpa harus bekerja keras. Kamu dan bayi kita adalah satu-satunya prioritas utamaku." Darah Faira mendidih. Wajahnya memerah menahan amarah yang luar biasa. Fakta menyakitkan ini jauh lebih buruk dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah kejahatan, sebuah penipuan terencana yang sangat rapi.
Lukman tidak hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga berencana merampas semua yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata. Pria itu ternyata terlilit utang yang sangat besar, sesuatu yang tidak pernah diungkapkan selama mereka menjalin hubungan. Mereka berniat menjadikan Faira sebagai tumbal untuk menutupi semua kebobrokan finansial tersebut. Faira merasa sangat jijik mengingat semua perhatian dan kata-kata manis yang pernah diucapkan Lukman kepadanya. Semua itu hanyalah sandiwara murahan untuk memuluskan jalan menuju hartanya. Dalam keputusasaannya menahan marah, Faira melangkah mundur. Pandangannya mulai buram karena air mata yang terus mendesak keluar. Ia ingin segera pergi dari tempat menjijikan itu, menjauh dari orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Namun, karena kakinya gemetar dan pandangannya tidak fokus, ujung sepatu Faira tidak sengaja menyenggol sebuah pot tanaman hias yang terbuat dari keramik tebal yang berada tepat di pinggir teras. Suara pecahan keramik beradu dengan lantai berbunyi sangat keras, memecah keheningan sore itu. Jantung Faira seolah berhenti berdetak. Ia terkesiap, tubuhnya menegang. Di dalam rumah, tawa dan obrolan seketika terhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah. "Siapa di luar?" bentak Lukman dengan suara berat dan penuh kewaspadaan. Faira mendengar suara langkah kaki pria itu yang bergegas menuju ke arah pintu depan. Panik melanda dirinya. Ia tidak boleh ketahuan sekarang. Jika Lukman melihatnya, rencana mereka akan terbongkar. Tetapi Faira tahu bahwa menghadapi mereka saat ini dalam keadaan emosi yang tidak stabil bukanlah tindakan yang bijaksana. Ia harus memikirkan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Faira membalikan badan dan berlari secepat mungkin meninggalkan teras. Ia berlari menyusuri jalan setapak, tidak peduli dengan napasnya yang terengah-engah. Ia berhasil mencapai pintu gerbang sesaat sebelum Lukman membuka pintu depan rumah lebar-lebar. Faira bersembunyi di balik tembok pagar yang tinggi, menahan napasnya sekuat tenaga. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencegah suara isak tangisnya terdengar. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar suara decak kesal Lukman. Hanya kucing liar rupanya. Gerutu Lukman dari kejauhan setelah melihat pecahan pot di lantai teras tanpa melihat ada siapapun di sana. Pria itu kemudian menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam. Faira menghembuskan napas lega yang bercampur dengan rasa sesak di dada. Dengan langkah gontai, ia berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir agak jauh. Begitu masuk ke dalam mobil, ia mengunci semua pintu. Di tempat itulah, di dalam ruang tertutup kendaraannya, pertahanan Faira akhirnya runtuh. Ia menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukanlah tangisan wanita lemah yang meratapi nasib, melainkan tangisan luapan kekecewaan dan kemarahan yang memuncak. Ia menatap kotak perhiasan di kursi penumpang, lalu dengan kasar melemparnya ke bangku belakang. Ia telah disesatkan oleh penampilan luar dan tutur kata manis keluarga itu. Namun, Faira bukanlah tipe wanita yang akan menyerah pada keadaan. Semakin lama ia menangis, semakin cepat air matanya mengering. Kesedihan yang mendalam itu perlahan-lahan berubah menjadi bara amarah yang sangat dingin. Ia mengusap sisa air matanya dengan kasar, menatap bayangan dirinya di cermin mobil. Matanya yang tadinya sembab kini memancarkan ketegasan yang tajam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan membiarkan parasit-parasit itu menghisap hasil kerja kerasnya. Detik itu juga, Faira memutuskan untuk membatalkan pernikahan, namun tidak dengan cara yang biasa, melainkan dengan sebuah pembalasan yang akan membuat mereka mengingat namanya seumur hidup. Tiba-tiba, layar telepon genggam Faira menyala terang di atas dashboard. Sebuah panggilan masuk dengan nama kontak calon suaminya. Faira menatap layar itu dengan tatapan jijik selama beberapa detik. Ia menarik napas panjang, menata emosinya, dan memaksa otot wajahnya untuk rileks. Ia mengubah nada suaranya menjadi sangat lembut, seperti wanita yang sedang jatuh cinta, lalu menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan tersebut. "Halo sayang, bagaimana pekerjaan di luar kotanya?" Sapa Faira dengan suara yang terdengar begitu tenang. Dari seberang telepon, Lukman membalas dengan santai, sama sekali tidak menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar habis. "Sangat lancar, sayang. Pekerjaannya cukup melelahkan, tapi aku selalu memikirkanmu. Aku rindu sekali padamu." Faira tersenyum sinis, menahan rasa mual yang kembali menyerang perutnya. Ia melanjutkan sandiwaranya, mempersiapkan langkah pertama untuk menghancurkan mereka. Kini, permainan baru saja dimulai. Percakapan melalui telepon genggam itu terus berlanjut. Faira menahan napas sejenak, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk membalas perkataan pria pembohong di ujung panggilan sana.
Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun. Suaranya harus terdengar wajar, penuh kasih sayang, dan tanpa kecurigaan. Syukurlah kalau pekerjaanmu lancar. Sayang, aku juga sangat merindukanmu. Jangan lupa makan teratur dan istirahat yang cukup. Aku sedang di jalan pulang sekarang setelah mengurus beberapa pekerjaan. Ucap Faira dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Lukman tertawa kecil. Suara yang kini terdengar sangat memuakkan di telinga Faira. Pria itu membalas dengan kata-kata manis yang tak terhitung jumlahnya, menjanjikan masa depan yang cerah dan kehidupan yang bahagia setelah mereka resmi menjadi suami istri minggu depan. Ia bahkan berpesan agar Faira tidak terlalu lelah bekerja, karena sebentar lagi akan menjadi ratu di rumah mereka. Faira hanya menjawab dengan gumaman singkat dan tawa kecil yang dipaksakan. Setelah beberapa menit penuh kepalsuan, Faira akhirnya mematikan sambungan telepon itu. Begitu layar memudar, senyum palsu di wajah Faira langsung lenyap tak berbekas. Ia melemparkan benda pipi itu ke kursi kosong di sebelahnya dengan perasaan jijik yang luar biasa. Tangannya mencengkeram kemudi mobil kuat-kuat hingga buku jari-jarinya memutih. Tidak ada lagi air mata yang menetes. Kesedihan mendalam yang sempat melumpuhkannya di depan rumah Ibu Asih tadi kini telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh bara amarah yang menyala terang di dalam dadanya. Faira menyalakan mesin mobilnya dan menginjak pedal gas, meninggalkan lingkungan perumahan itu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan membelah jalanan kota yang mulai dihiasi lampu-lampu malam, pikiran Faira berputar sangat cepat. Ia mengingat kembali masa-masa awal dirinya merintis usaha. Ia bekerja siang dan malam, mengorbankan waktu istirahat dan masa mudanya demi membangun sebuah perusahaan yang kokoh. Ia telah melewati berbagai rintangan yang menyakitkan, ditipu rekan bisnis, hingga hampir bangkrut. Namun ia selalu berhasil bangkit dan berdiri tegak. Kini, setelah ia mencapai puncak kesuksesan, sekawanan lintah darat berkedok keluarga mencoba menghisap habis semua hasil keringatnya. Faira bersumpah pada dirinya sendiri. Ia lebih rela membakar seluruh hartanya menjadi abu daripada membiarkan sepeser pun jatuh ke tangan Lukman dan Ibu Asih. Sesampainya di tempat tinggalnya, Faira tidak langsung beristirahat. Ia melangkah menuju ruang kerja pribadinya, menyalakan komputer, dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berisi seluruh daftar penyedia jasa untuk hari pernikahannya. Pernikahan ini harus dibatalkan, namun ia tidak akan melakukannya dengan cara melempar amarah di depan wajah Lukman. Itu terlalu mudah dan tidak akan memberikan rasa sakit yang setimpal. Faira ingin menghancurkan mereka secara perlahan, menguras kebahagiaan mereka tepat saat mereka merasa sudah berada di atas angin. Langkah pertama yang harus ia ambil adalah menghentikan semua persiapan acara tanpa sepengetahuan siapapun, terutama pihak keluarga pria. Faira mengambil telepon genggamnya kembali dan memutar nomor pengelola gedung pertemuan tempat acara pernikahannya akan digelar. Setelah beberapa nada dering, suara ramah dari seberang menyapa. Faira langsung berbicara dengan nada tegas dan lugas. Ia menyatakan niatnya untuk membatalkan seluruh pesanan sewa gedung untuk minggu depan. Tentu saja, pihak pengelola gedung terdengar sangat terkejut dan mencoba mengingatkan Faira bahwa pembatalan yang dilakukan secara mendadak akan membuat seluruh uang muka dan pembayaran yang telah lunas hangus sepenuhnya. Faira menyela penjelasan panjang lebar itu dengan tenang. Ia menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan uang yang hangus. Uang bisa dicari lagi, tetapi harga dirinya tidak bisa dinilai dengan materi. Satu hal yang sangat ia tekankan kepada pengelola gedung adalah kerahasiaan. Faira meminta dengan sangat tegas agar pihak gedung tidak memberikan informasi pembatalan ini kepada siapapun, termasuk jika ada pihak yang mengaku sebagai keluarga calon pengantin pria yang menelepon untuk bertanya. Pihak gedung akhirnya menyanggupi permintaan itu setelah Faira memberikan jaminan tertulis melalui pesan elektronik. Setelah urusan gedung selesai, Faira beralih menghubungi penyedia makanan yang telah ia pesan untuk menjamu ribuan tamu. Prosesnya hampir sama. Pemilik usaha penyedia makanan sempat menanyakan apakah ada musibah yang terjadi sehingga pesanan sebesar itu dibatalkan secara sepihak. Faira hanya menjawab singkat bahwa acara dibatalkan karena alasan pribadi yang sangat mendesak. Ia kembali menegaskan aturan kerahasiaan yang sama. Ia tidak ingin rencana ini bocor ke telinga Ibu Asih yang selalu sibuk memantau persiapan makanan untuk dipamerkan kepada rekan-rekannya. Semua biaya yang sudah masuk dianggap hangus, namun Faira sama sekali tidak merasa rugi. Menyelamatkan masa depannya jauh lebih berharga daripada memikirkan uang pesanan makanan. Faira bersandar di kursi kerjanya, menatap tumpukan undangan pernikahan yang belum sempat disebarkan oleh pihak keluarga Lukman. Ia mengambil satu buah undangan, melihat namanya bersanding dengan nama pria pengkhianat itu. Sungguh sebuah lelucon yang sangat buruk.
Selama ini Lukman selalu beralasan uang tabungannya sedang digunakan untuk memutar modal usaha kecil-kecilan miliknya, sehingga Faira dengan tulus menanggung lebih dari 90% biaya pernikahan ini. Kebaikan hatinya telah dimanfaatkan dengan sangat licik. Faira merobek undangan itu menjadi 2 bagian, lalu membuangnya ke dalam tempat sampah. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang menyedihkan. Ia adalah seorang pejuang, dan mulai malam ini, ia akan membalikkan keadaan. Mereka yang berniat menjadikannya alat pencetak uang akan segera mengetahui betapa berbahayanya bermain-main dengan kebaikan seorang wanita yang hatinya telah dihancurkan. Malam itu, Faira menyusun rencana demi rencana di dalam kepalanya, memastikan setiap langkah yang ia ambil akan membawa Lukman dan Ibu Asi menuju kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, cuaca di luar terlihat mendung, seolah mewakili suasana hati Faira yang masih diliputi awan gelap. Namun, pikirannya sangat jernih dan tajam. Sesuai dengan rencana yang telah ia susun semalaman, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti-bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Faira menyadari bahwa menghadapi orang-orang serakah seperti Lukman membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan. Ia membutuhkan senjata berupa fakta yang kuat. Melalui beberapa kenalan bisnisnya yang terpercaya, Faira berhasil mendapatkan kontak seorang penyelidik swasta bernama Dimas. Pria ini dikenal sangat ahli dalam mencari informasi tersembunyi, melacak aliran dana, dan membongkar kebohongan orang-orang berwajah dua. Faira mengatur pertemuan rahasia dengan Dimas di sebuah rumah makan yang sepi pengunjung pada jam makan siang. Dimas datang tepat waktu, membawa sebuah map tebal berwarna coklat tua. Tanpa banyak basa-basi, Dimas duduk di hadapan Faira dan menyerahkan map tersebut. Wajah penyelidik itu terlihat serius saat ia mulai menjelaskan temuan-temuannya yang berhasil dikumpulkan dalam waktu sangat singkat. Faira membuka map itu perlahan. Halaman pertama menampilkan deretan foto-foto Lukman bersama Tiara di berbagai tempat. Ada foto mereka masuk ke sebuah klinik kandungan, foto mereka berbelanja perlengkapan bayi, dan yang paling membuat muak adalah catatan pengeluaran Lukman yang ternyata membelikan perhiasan mahal untuk wanita simpanannya itu. Namun, kejutan sesungguhnya baru terungkap saat Faira membuka halaman berikutnya. Dimas menjelaskan bahwa kebusukan Lukman tidak hanya sebatas perselingkuhan. Penyelidik itu menemukan salinan dokumen perjanjian utang piutang yang sangat mengejutkan. Lukman ternyata memiliki utang bernilai miliaran rupiah kepada seorang rentenir yang terkenal kejam. Uang itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan menutupi kerugian dari perjudian gelap yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi. Hal yang membuat napas Faira tertahan adalah jaminan yang digunakan dalam dokumen utang itu. Lukman tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menjamin uang sebanyak itu. Sebagai gantinya, pria itu dengan sangat berani memalsukan tanda tangan Faira dan menggunakan nama perusahaan milik Faira sebagai pihak penjamin penuh. Calon suami Anda diam-diam memalsukan tanda tangan Anda untuk meminjam uang dalam jumlah sangat besar ke rentenir, ucap Dimas dengan nada datar, namun matanya memancarkan rasa simpati. Jika dia gagal membayar dalam tenggat waktu yang ditentukan minggu depan, pihak rentenir memiliki dasar hukum yang cacat namun kuat untuk datang ke perusahaan Anda dan menyita seluruh aset yang ada. Mendengar penjelasan itu, Faira mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kemarahannya kini sudah mencapai ubun-ubun. Lukman bukan sekadar pria peselingkuh yang lari dari tanggung jawab. Pria itu adalah penjahat kriminal yang berniat menghancurkan seluruh hasil kerja kerasnya. Niat jahat Lukman dan Ibu Asi benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kumpulkan semua bukti aslinya. Pastikan tidak ada satupun dokumen yang terlewat. Aku akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Desis Faira dengan suara pelan namun syarat akan ancaman mematikan. Ia segera mentransfer biaya tambahan yang sangat besar ke rekening Dimas agar penyelidik itu terus memantau pergerakan Lukman dan keluarganya setiap detik. Setelah pertemuan dengan Dimas selesai, Faira tidak langsung kembali ke kantor. Ia mengemudikan mobilnya menuju bank tempat ia dan Lukman membuka rekening gabungan untuk persiapan kehidupan setelah menikah. Lukman beralasan rekening itu penting agar mereka bisa belajar mengelola keuangan bersama. Tentu saja, seluruh uang yang ada di dalam rekening itu adalah uang pribadi Faira. Lukman hanya memasukkan uang dalam jumlah yang sangat kecil sebagai bentuk formalitas. Dengan bantuan manajer bank yang sudah sangat mengenalnya, Faira segera menarik seluruh dana yang ada di rekening gabungan itu dan memindahkannya kembali ke rekening perusahaan yang aman. Ia hanya menyisakan saldo sebesar Rp100.000 di sana, sekadar untuk menghindari penutupan rekening secara otomatis. Faira tersenyum puas. Kini, sumber dana yang diam-diam diincar oleh keluarga parasit itu telah bersih tanpa sisa. Hari berikutnya, sandiwara besar harus kembali dimainkan.
Lukman dan Ibu Asih meminta Faira untuk menemani mereka pergi ke sebuah toko pakaian pengantin mewah di pusat kota. Mereka harus mencoba pakaian yang akan digunakan untuk acara hari pernikahan nanti. Faira datang ke toko itu dengan wajah berseri-seri, menyembunyikan rencana kehancuran di balik senyuman manisnya. Saat Faira melangkah masuk, ia melihat Lukman dan Ibu Asih sedang sibuk memerintah para pelayan toko. Sikap mereka sangat sombong dan angkuh, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Ibu Asih memegang sebuah gaun yang penuh dengan hiasan payet dan memarahi pelayan karena menurutnya gaun itu kurang gemerlap. Lukman berdiri di depan cermin besar, mencoba setelan jas dari bahan terbaik sambil sesekali membenarkan kerahnya dengan gaya yang sangat congkak. "Faira sayang, kamu datang juga akhirnya," sapa Lukman saat melihat kedatangan calon istrinya. Pria itu berjalan mendekat dan mencoba merangkul bahu Faira. Faira menahan napas, menahan rasa jijik yang luar biasa, dan dengan halus menghindar dengan alasan ingin melihat-lihat gaun di sisi lain. Ibu Asih mendekati Faira dengan wajah berbinar-binar. "Nak Faira, ibu sudah memilih gaun ini untuk ibu pakai nanti. Ini gaun paling mahal di toko ini, rancangan khusus. Ibu juga sudah memilihkan 3 jas tambahan untuk Lukman agar dia bisa berganti pakaian saat acara resepsi nanti. Kamu tidak keberatan kan membayarnya?" Uang tabungan Lukman sedang sulit ditarik bulan ini. Faira menatap wajah penuh harap dan keserakahan dari wanita paruh baya di depannya itu. Di dalam kepalanya, bayangan saat Ibu Asih menyuapi wanita simpanan Lukman kembali berputar jelas. Namun Faira mengendalikan raut wajahnya dengan sempurna. Ia membalas tatapan Ibu Asih dengan senyuman misterius yang tidak bisa diartikan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Faira membuka tas tangannya, mengambil sebuah kartu pembayaran yang terlihat sangat mewah, lalu menyodorkannya tepat di hadapan Ibu Asih dan Lukman. Kartu itu adalah kartu pembayaran yang sebenarnya sudah ia blokir total sejak 2 jam yang lalu. 2 hari sebelum acara pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Faira akhirnya tiba. Udara malam itu terasa cukup dingin, namun tidak mampu mendinginkan rencana matang yang telah bersarang di dalam kepala Faira. Sesuai dengan jadwal yang telah ia susun dengan sangat teliti, malam ini adalah malam pertemuan keluarga inti. Faira sengaja memilih sebuah rumah makan mewah yang terkenal dengan hidangan kelas atas dan pelayanannya yang sangat eksklusif. Ia tiba lebih awal di lokasi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menyewa sebuah ruangan tertutup berukuran luas yang terpisah dari keramaian pengunjung lain. Ruangan itu didesain dengan sangat elegan, memiliki meja bundar besar di tengahnya, dan dilengkapi dengan fasilitas layar tancap berukuran raksasa di salah satu sisi dinding. Kepada pengelola rumah makan, Faira beralasan layar itu akan digunakan untuk memutar video perjalanan cinta romantis antara dirinya dan calon suami. Namun, kenyataan yang sesungguhnya jauh dari kata romantis. Malam ini adalah panggung pengadilan yang akan ia pimpin sendiri. Faira berdiri di sudut ruangan, menatap sekeliling dengan sorot mata yang tenang namun memancarkan ketegasan yang luar biasa. Ia mengecek kembali alat pengendali jarak jauh yang telah terhubung dengan penyimpan data di dalam tasnya. Semua bukti, rekaman suara, foto, dan salinan dokumen perjanjian utang telah siap untuk ditampilkan kapan saja ia menekan tombolnya. Setelah memastikan semuanya sempurna, ia duduk dan menunggu dengan sabar. Tak berselang lama, pintu ruangan terbuka. Orang tua Faira, Bapak dan Ibu Kusuma, melangkah masuk dengan senyum mengembang di wajah mereka. Keduanya terlihat sangat bahagia dan bangga melihat kesuksesan putri sematawayang mereka yang mampu mengadakan acara makan malam semewah ini. Faira menyambut kedua orang tuanya dengan pelukan hangat. Ia tidak menceritakan apapun mengenai rencana pembatalan pernikahan ini kepada mereka. Ia tahu orang tuanya memiliki riwayat kesehatan yang harus dijaga, sehingga ia memutuskan untuk membongkar semuanya secara langsung malam ini agar mereka bisa melihat bukti nyatanya tanpa harus mereka reka. Setengah jam kemudian, pintu kembali terbuka. Kali ini menampilkan sosok tamu yang paling ditunggu-tunggu. Lukman dan Ibu Asih melangkah masuk dengan dada membusung dan dagu terangkat tinggi. Sikap arogan mereka seketika mendominasi ruangan. Ibu Asih memandang sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. Matanya berbinar-binar melihat kemewahan perabotan dan hiasan dinding yang ada di sana. Lukman berjalan menghampiri keluarga Faira, memberikan salam dengan gaya yang sangat dibuat-buat, seolah-olah ia adalah menantu paling berbakti di dunia. Ia menarik kursi untuk ibunya sebelum akhirnya duduk di sebelah Faira. Lukman menatap Faira dengan senyum manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatinya. Namun kini senyum itu hanya membuat perut Faira terasa sangat mual. Pria itu mencoba menggenggam tangan Faira,
Namun dengan sangat halus Faira menarik tangannya dengan alasan ingin mengambilkan minuman untuk calon ibu mertuanya. Hidangan demi hidangan mulai disajikan oleh para pelayan rumah makan. Mulai dari makanan pembuka yang terbuat dari bahan-bahan impor, hingga hidangan utama berupa daging sapi pilihan yang harganya sangat fantastis. Ibu Asih makan dengan sangat lahap, sama sekali tidak menunjukkan keanggunan yang sering ia pamerkan. Ia terus memuji rasa makanan itu sambil sesekali melirik ke arah perhiasan yang dikenakan oleh Ibu Kusuma. Di tengah acara makan malam yang terlihat penuh tawa dan kehangatan palsu itu, Ibu Asih meletakkan sendoknya dan menatap Faira dengan senyum lebar yang sangat menjengkelkan. Wanita parubaya itu membersihkan mulutnya dengan serbet mahal, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang dibuat sangat lembut agar terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Wah, calon menantu ibu memang paling hebat. Hidangannya lezat semua. Kualitasnya benar-benar tidak main-main. Ibu sangat bangga Lukman bisa mendapatkan istri yang pintar mencari uang dan pandai menyenangkan keluarga seperti Nak Faira ini. Pasti hidup anakku akan sangat terjamin setelah kalian menikah lusa. Puji Ibu Asih dengan kalimat yang penuh makna ganda. Di telinga orang tua Faira, kalimat itu terdengar seperti pujian tulus. Namun di telinga Faira, kalimat itu adalah sebuah hinaan terang-terangan yang menegaskan niat buruk mereka. Faira menghentikan suapan makanannya. Ia meletakkan alat makannya dengan pelan, lalu membalas tatapan Ibu Asih. Tidak ada senyum ramah di wajah Faira, hanya ada seulas senyum tipis yang terasa sangat dingin dan menusuk. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu membalas perkataan calon ibu mertuanya dengan suara yang sangat tenang namun bergema di seluruh penjuru ruangan. Silakan dinikmati sepuasnya. Ibu, makanlah sebanyak yang ibu mau. Malam ini adalah perayaan khusus yang telah saya persiapkan dengan sangat matang. Saya berani menjamin, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah ibu lupakan seumur hidup. Sebuah malam kejutan, ucap Faira penuh penekanan di setiap suku katanya. Lukman yang mendengar perkataan itu sedikit mengernyitkan dahi. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan nada bicara Faira, namun pria itu segera menepis pikiran buruknya. Ia mengira Faira hanya sedang berusaha memberikan kesan mendalam sebelum hari pernikahan mereka. Pria itu kembali melanjutkan makannya, sesekali melempar lelucon hambar yang disambut tawa palsu oleh ibunya sendiri. Orang tua Faira hanya tersenyum sopan, ikut menikmati suasana yang menurut mereka sangat menyenangkan. Tidak ada satupun dari keluarga Lukman yang menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas jaring laba-laba yang siap menjerat mereka kapan saja. Mereka terlalu sibuk menikmati kemewahan hingga melupakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki harga yang harus dibayar. Tanpa sepengetahuan siapapun di dalam ruangan itu, beberapa hari sebelumnya, Faira telah melacak alamat tempat tinggal Tiara dari laporan penyelidik swasta yang ia sewa. Faira kemudian mengirimkan sebuah bingkisan mahal beserta kartu undangan yang ditulis secara khusus. Undangan itu berisi pesan rahasia yang seolah-olah dikirim langsung oleh Lukman. Pesan itu meminta Tiara untuk datang ke rumah makan mewah ini pada jam yang telah ditentukan, dengan iming-iming bahwa Lukman memiliki kejutan besar yang akan membahagiakan wanita hamil tersebut. Faira merancang waktu kedatangan Tiara bertepatan dengan momen puncak saat keluarga Lukman sedang menikmati hidangan penutup, saat mereka sedang merasa berada di puncak kenikmatan dunia. Semuanya telah dihitung dengan sangat presisi. Waktu terus berjalan, dan hidangan penutup yang manis mulai disajikan di atas meja. Lukman baru saja akan menyuapkan potongan kue ke dalam mulutnya ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu masuk. Sebelum ada yang sempat menjawab, daun pintu ruangan tertutup itu didorong terbuka dari luar. Semua mata seketika tertuju ke arah pintu. Langkah kaki seorang wanita memasuki ruangan. Suaranya terdengar menggema di tengah keheningan. Wanita itu adalah Tiara. Ia melangkah masuk dengan percaya diri, membawa sebuah tas tangan kecil, dan memamerkan perut buncitnya yang terlihat jelas. Wajahnya memancarkan senyum manja, bersiap menerima kejutan dari pria yang ia cintai. Namun, senyum di wajah Tiara perlahan memudar seiring dengan pandangannya yang menyapu seluruh isi meja bundar. Matanya bertemu dengan mata Faira, lalu beralih menatap wajah Lukman dan Ibu Asih. Di detik yang sama, udara di dalam ruangan itu seakan tersedot habis. Wajah Lukman dan Ibu Asih ketika berubah pucat pasi, nyaris seperti orang yang baru saja melihat roh halus bangkit dari kubur, menyadari bahwa kehancuran mereka telah berdiri tepat di depan mata. Keheningan yang mencekam dan sangat tidak nyaman langsung menyelimuti seluruh ruangan tertutup itu. Waktu seolah berhenti berdetak saat sosok Tiara berdiri terpaku di dekat pintu masuk. Senyum manja yang tadinya menghiasi wajah wanita hamil itu kini benar-benar lenyap, digantikan oleh raut kebingungan yang sangat dalam. Ia menatap ke sekeliling ruangan,
Tidak menyangka akan menemukan keluarga besar Lukman beserta wanita yang sangat ia kenal dari cerita-cerita Lukman sebagai sumber uang mereka. Undangan rahasia yang ia terima menjanjikan sebuah kejutan istimewa. Namun pemandangan di depannya saat ini benar-benar menyerupai mimpi buruk. Di kursi ujung meja, Lukman terlihat seperti patung es. Wajah pria yang biasanya pandai merangkai kata-kata manis itu kini kehilangan seluruh warnanya. Matanya membelalak lebar, menatap Tiara dengan sorot penuh kepanikan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Garpu yang berada di genggamannya terlepas begitu saja, jatuh membentur piring keramik dan menimbulkan suara dentingan keras yang memecah keheningan. Melihat reaksi putranya, Ibu Asih ikut membeku. Potongan kue yang baru saja akan ia telan terasa menyangkut di tenggorokannya. Wanita parubaya itu mulai berkeringat dingin. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar dari situasi yang sangat menjepit ini. Di sisi lain, Bapak dan Ibu Kusuma saling bertukar pandang dengan wajah bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti siapa wanita hamil yang tiba-tiba masuk ke dalam acara keluarga tertutup ini. Bapak Kusuma baru saja membuka mulutnya untuk bertanya kepada pelayan. Namun sebelum sepatah kata pun keluar, Faira sudah lebih dulu mengambil alih kendali ruangan. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat tenang dan elegan. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan histeris, apalagi amarah yang meledak-ledak. Faira melangkah mundur selangkah dari meja, memastikan ia menjadi pusat perhatian semua orang. Dengan tatapan mata setajam sembilu, Faira merogoh tas tangannya dan mengeluarkan alat pengendali jarak jauh. Tanpa ragu sedikit pun, ia menekan satu tombol. Seketika, lampu ruangan meredup secara otomatis, dan layar besar di dinding menyala terang. Bukan video perjalanan cinta yang muncul di sana, melainkan sebuah rekaman suara yang diiringi teks besar agar tidak ada satupun kata yang terlewatkan. Suara yang menggema dari pengeras suara ruangan itu adalah suara yang sangat familiar bagi Lukman dan Ibu Asih. Itu adalah hasil rekaman dari alat penyadap jarak jauh yang berhasil diletakkan oleh penyelidik swasta bayaran Faira di ruang tengah rumah mereka beberapa hari lalu. Suara Ibu Asih terdengar sangat jelas dan jernih, merendahkan martabat Faira tanpa ampun. "Tahan sebentar ya, Nak Tiara. Biar perempuan berhijab yang jadi sumber uang kita itu membayar semua utang Lukman terlebih dahulu. Nanti, setelah semuanya beres, rumah ini akan resmi menjadi milik kalian berdua." Rekaman itu terus berputar, menampilkan jawaban manja Tiara yang meminta agar Faira segera diceraikan. Dilanjutkan dengan tawa merendahkan dari Lukman yang menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mencintai Faira dan hanya mengincar hartanya untuk melunasi utang-utangnya. Mendengar rekaman itu diputar di hadapan semua orang, napas Faira terasa lebih ringan, beban berat di dadanya mulai terangkat. Sebaliknya, udara bagi keluarga Lukman terasa telah habis sepenuhnya. Ibu Asih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat karena rasa malu dan panik yang luar biasa. Tiara mundur selangkah, akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak untuk masuk ke dalam kandang singa yang sedang mengamuk. Kejutan belum selesai. Setelah rekaman suara berhenti berputar, layar besar itu kini menampilkan deretan foto-foto kemesraan Lukman dan Tiara saat mendatangi klinik kandungan dan berbelanja. Faira tidak berhenti sampai di situ. Ia mengambil sebuah map tebal dari kursi di sebelahnya, lalu melemparkan isinya ke atas meja makan. Kertas-kertas bukti pemalsuan tanda tangan sakti dan dokumen utang bernilai miliaran rupiah berserakan di depan wajah Lukman. Bapak Kusuma yang awalnya kebingungan kini wajahnya memerah pada menahan murka. Pria parubaya itu berdiri dan menggebrak meja dengan sangat keras, membuat semua gelas dan piring bergetar. Ibu Kusuma menangis tertahan, tidak menyangka putri kebanggaannya hampir saja masuk ke dalam jurang penderitaan bersama keluarga lintah darat ini. Faira menatap wajah Lukman yang kini menunduk dalam-dalam. Ia memecah kebisuan dengan suara yang sangat dingin dan tajam. "Ini alasan kalian memaksaku menikah lusa? Untuk melunasi utang judimu dan menafkahi wanita simpananmu ini? Kalian pikir aku wanita bodoh yang bisa kalian jadikan sapi perah? Kalian salah besar memilih lawan." Mendengar ancaman itu, pertahanan Ibu Asih akhirnya runtuh. Didorong oleh rasa malu yang tak tertahankan dan kepanikan melihat rencananya hancur berantakan, ia berdiri dan menunjuk lurus ke arah Tiara. Wanita parubaya itu mencoba menyelamatkan diri dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. "Ini semua fitnah. Perempuan rendahan ini yang menggoda anakku. Dia yang menjebak Lukman sampai hamil. Jangan percaya pada rekaman palsu itu. Nak Faira, ibu mohon padamu." Teriak Ibu Asih dengan suara melengking, menciptakan suasana yang sangat kacau dan memalukan. Tiara yang tidak terima dituduh sedemikian rupa membalas teriakan Ibu Asih,
mengatakan bahwa wanita tualah yang merencanakan semua penipuan ini sejak awal. Keduanya saling mencaci maki di dalam ruangan mewah itu, mempertontonkan sifat asli mereka yang sangat menjijikan. Di tengah kekacauan itu, Lukman bangkit dari kursinya. Tubuhnya bermandi peluh dingin. Ia melangkah mendekati Faira dengan tangan gemetar, mencoba meraih tangan wanita yang telah ia hianati. Wajahnya memelas penuh keputusasaan. "Faira, tolong dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong, jangan batalkan pernikahan kita. Aku akan meninggalkan wanita itu. Aku janji. Aku akan hidup bersamamu. Tolong ampuni aku." Mohon Lukman dengan suara bergetar, menjatuhkan harga dirinya hingga ke titik terendah. Faira menepis tangan Lukman dengan kasar, seolah-olah sentuhan pria itu membawa penyakit mematikan. Ia menatap mata Lukman dengan pandangan yang kosong dari rasa cinta, hanya menyisakan kebencian dan rasa jijik yang sangat pekat. Ia telah berhasil membongkar semua tirai sandiwara malam ini, namun hukuman bagi pengkhianat ini belum berakhir sampai di sini. Tepat ketika Lukman hendak berlutut memohon ampunan, sayup-sayup dari arah luar jalan raya, suara sirine mulai membelah kesunyian malam. Suara itu terdengar semakin keras dan semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di area halaman depan bangunan rumah makan. Suara sirine memekakan telinga itu semakin nyata dan menguasai suasana. Semua orang di dalam ruangan tertutup itu menahan napas, kecuali Faira yang tetap berdiri tegak dengan wajah datar. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka lebar, menampilkan beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dengan wajah tegas. Kehadiran pihak berwajib di tengah acara makan malam mewah itu membuat jantung Lukman seakan berhenti berdetak. Para pelayan rumah makan menyingkir ke tepi ruangan, memberi jalan bagi para penegak hukum untuk melangkah masuk. Bapak dan Ibu Kusuma yang masih diliputi amarah kini terdiam, menyadari bahwa putri mereka telah merencanakan pembalasan ini jauh lebih matang dari yang mereka bayangkan. Petugas kepolisian yang memimpin kelompok itu mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, lalu matanya tertuju pada Lukman yang masih berdiri gemetar di dekat meja makan. Petugas itu melangkah maju, memegang sebuah map berisi surat perintah resmi, dan menyebutkan nama lengkap Lukman dengan suara bariton yang menggema kuat. Lukman menelan ludah. Seluruh persendiannya terasa lemas. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya seolah terpaku kuat di atas lantai. Petugas kepolisian mulai membacakan tuduhan yang dijatuhkan kepada Lukman. Pria itu secara resmi dilaporkan atas tindak pidana pemalsuan dokumen tingkat berat dan penipuan keuangan berencana yang merugikan pihak lain hingga miliaran rupiah. Semua bukti yang diserahkan oleh Faira, mulai dari rekaman, foto, hingga dokumen palsu, telah melalui pemeriksaan awal dan dinyatakan sangat kuat untuk melakukan penahanan malam ini juga. Mendengar rentetan tuduhan itu dibacakan di hadapan banyak orang, Lukman menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia mencoba mencari pembelaan, menatap petugas dengan wajah memelas. Ia berkilah bahwa semua ini hanya kesalahpahaman keluarga, sebuah masalah kecil yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum hari pernikahan. Namun, petugas kepolisian tidak menghiraukan alasan murahan itu. Tugas mereka jelas, mengamankan tersangka yang memiliki bukti kejahatan nyata. Dua orang petugas langsung bergerak cepat mendekati Lukman, memutar tubuh pria itu menghadap ke dinding, dan menarik kedua tangannya ke belakang punggung. Suara logam beradu terdengar tajam saat borgol besi dikunci kuat melingkari pergelangan tangan Lukman. Borgol dingin itu menjadi pengganti cincin kawin yang seharusnya melingkar di jarinya 2 hari lagi. Ibu Asih yang menyaksikan putra kesayangannya diperlakukan seperti penjahat kelas 3 langsung menjerit histeris. Ia berlari mendekat, mencoba menarik lengan petugas kepolisian sambil menangis terseduh-seduh. Ia memohon agar anaknya dilepaskan, bersumpah bahwa Lukman adalah anak yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan sebesar itu. Namun tindakan menghalangi petugas tentu saja sia-sia. Seorang petugas wanita dengan tegas menahan tubuh Ibu Asih dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu jalannya proses penegakan hukum. Ibu Asih meronta, menangis, dan terus memanggil-manggil nama Lukman hingga suaranya serak. Ia memandang ke arah Faira, memohon ampunan, meminta belas kasihan agar laporan itu dicabut. Namun Faira hanya menatap wanita parubaya itu dengan sorot mata sedingin es, tanpa ada sedikit pun niat untuk menolong orang yang berniat menghancurkan hidupnya. Di tengah kekacauan itu, Tiara melihat celah keselamatan. Wanita hamil itu menyadari bahwa jika ia tetap berada di sana, ia mungkin akan ikut terseret dalam masalah hukum karena turut serta dalam rencana penipuan ini. Dengan langkah mengendap-endap dan memanfaatkan keributan yang diciptakan oleh Ibu Asih, Tiara meraih tas tangannya dan menyelinap keluar ruangan. Ia kabur meninggalkan Lukman yang sedang ditahan,
membuktikan bahwa cinta dan kesetiaannya hanya sebatas harta dan uang. Tidak ada satupun yang mempedulikan kepergian Tiara, karena fokus semua orang tertuju pada penangkapan Lukman yang berjalan penuh ketegangan. Lukman yang tangannya sudah diborgol mencoba menoleh ke belakang, menatap Faira dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Wajahnya merah pada menahan malu, namun egonya masih terlalu tinggi untuk menerima kekalahan telak ini. Pria itu meronta di dalam pegangan petugas, lalu berteriak ke arah Faira. Ia mengatakan bahwa Faira tidak akan bisa hidup bahagia tanpanya, bahwa Faira adalah wanita yang terlalu kaku dan tidak ada pria lain yang mau menerimanya. Lukman melontarkan kata-kata kasar, berusaha melukai perasaan Faira di detik-detik terakhir kebebasannya. Bapak Kusuma yang mendengar hinaan itu berniat maju untuk memukul wajah Lukman, namun Faira dengan cepat menahan lengan ayahnya. Faira menggeleng pelan, memberikan isyarat bahwa biarkan ia yang mengakhiri semua ini dengan caranya sendiri. Faira melangkah maju perlahan, mendekati tubuh Lukman yang sedang ditahan kuat oleh dua orang petugas. Jarak mereka kini sangat dekat, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Faira menatap lurus ke dalam bola mata Lukman, melihat hancurnya harga diri pria yang selama ini selalu bersikap sok berwibawa. Faira mencondongkan tubuhnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Lukman. Dengan suara yang sangat pelan, sangat tenang, namun memiliki daya hancur yang melebihi ledakan bom, Faira membisikkan satu rahasia terakhir yang belum ia bongkar. Kamu pikir membatalkan pernikahan dan menjebloskanmu ke penjara adalah akhir dari segalanya? Kamu salah besar, Lukman. Aku sudah menghubungi rentenir tempatmu meminjam uang. Aku telah membeli seluruh surat utangmu beserta bunganya. Sekarang, aku adalah penagih utang utamamu, dan aku tidak akan pernah memberi keringanan satu hari pun. Mendengar bisikan mematikan itu, tubuh Lukman seketika kehilangan seluruh tenaganya. Pria itu lemas tak bertulang, lututnya goyah hingga nyaris ambruk ke lantai jika saja petugas tidak menahan lengan atasnya. Ia akhirnya menyadari kedalaman jurang kehancuran yang telah Faira siapkan untuknya. Tidak ada jalan keluar. Bahkan jika ia bebas dari penjara suatu hari nanti, hidupnya akan terus dihantui oleh utang raksasa yang kini dikuasai penuh oleh wanita yang sangat membencinya. Napas Lukman tersengal. Matanya kosong menatap lantai rumah makan. Ia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi perlawanan. Lukman pasrah sepenuhnya saat petugas kepolisian menarik tubuhnya keluar dari ruangan mewah itu, membawanya menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di halaman depan. Sepeninggal Lukman, Ibu Asih tidak sanggup lagi menahan beban kenyataan pahit ini. Kakinya lemas, tubuhnya merosot ke lantai, dan ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di tengah ruangan yang masih berantakan. Faira berbalik, menatap kedua orang tuanya dengan senyum tipis yang tulus, seolah menyatakan bahwa bahaya telah berhasil ia singkirkan. Malam syukuran yang seharusnya menjadi awal rencana jahat keluarga parasit itu kini resmi menjadi panggung kejatuhan mereka yang paling memalukan, disaksikan oleh orang-orang yang mereka niatkan untuk ditipu. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat redup, tertutup awan abu-abu yang membawa pertanda akan turun hujan deras. Hari ini seharusnya menjadi hari persiapan terakhir sebelum pesta pernikahan besar-besaran yang telah dirancang. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Berita mengenai batalnya pernikahan Faira dan penangkapan Lukman semalam menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan di kalangan rekan bisnis, keluarga jauh, dan tetangga lingkungan tempat tinggal Lukman. Keluarga Lukman yang sebelumnya selalu menyombongkan diri dan memamerkan rencana pernikahan mewah ini kini menanggung malu yang luar biasa besar. Tidak ada satupun tetangga yang berani mendekati rumah mereka. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan membicarakan keburukan Lukman yang ternyata adalah seorang penipu kelas berat. Faira memulai hari itu dengan sangat tenang. Ia duduk di ruang kerjanya, menikmati segelas air hangat sambil membaca laporan keuangan perusahaannya yang semakin stabil. Ia telah menjelaskan seluruh duduk perkaranya secara rinci kepada kedua orang tuanya tadi malam. Bapak dan Ibu Kusuma sangat bersyukur putri mereka terhindar dari bahaya besar, dan mereka menyatakan dukungan penuh atas segala tindakan tegas yang Faira ambil. Pagi ini, Faira tidak perlu mengotori tangannya lagi. Ia menyerahkan tugas eksekusi selanjutnya kepada kuasa hukum kepercayaannya. Kuasa hukum itu telah membawa dokumen resmi terkait pengambil alihan utang Lukman. Sesuai dengan perjanjian yang tertulis di dalam dokumen awal, jika Lukman gagal membayar utang pada tenggat waktu yang telah ditentukan, maka rumah besar yang ditempati oleh Ibu Asih, yang mana sertifikatnya telah diserahkan secara diam-diam oleh Lukman sebagai tambahan jaminan di bawah tangan, akan langsung disita dan dikosongkan. Menjelang siang, langit semakin gelap dan suara guntur mulai terdengar bersahutan.
Rombongan kendaraan milik tim kuasa hukum Faira beserta beberapa petugas keamanan tiba di depan gerbang rumah Ibu Asih. Pintu gerbang yang biasanya selalu terbuka lebar untuk menyambut tamu kini tertutup rapat. Petugas keamanan turun dari kendaraan dan mengetuk gerbang itu dengan keras beberapa kali, hingga akhirnya seorang asisten rumah tangga membukanya dengan wajah ketakutan. Tim kuasa hukum langsung melangkah masuk menuju teras depan, tempat di mana Ibu Asih sedang duduk melamun meratapi nasi putranya yang kini mendekam di balik jeruji besi. Melihat kedatangan orang-orang berwajah tegas itu, Ibu Asih segera bangkit berdiri. Wajahnya yang pucat dan mata yang sembab menunjukkan bahwa ia baru saja menangis semalaman penuh. Kuasa hukum Faira berdiri tegak di hadapan Ibu Asih. Dengan suara lantang dan sangat resmi, ia membacakan surat pemberitahuan penyitaan aset bangunan. Ia menjelaskan bahwa kliennya, Nona Faira, kini memegang hak penuh atas utang piutang yang dilakukan oleh saudara Lukman. Mengingat batas waktu pelunasan sudah terlewat dan saudara Lukman tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka aset berupa rumah beserta tanah ini dinyatakan sah jatuh ke tangan Nona Faira sebagai bentuk pelunasan paksa. Sesuai dengan perintah hukum, penghuni rumah diberikan waktu tepat 2 jam untuk mengemas barang-barang pribadi berupa pakaian dan dokumen penting, lalu segera meninggalkan bangunan ini tanpa membawa perabotan apapun. Mendengar penjelasan hukum yang sangat mengikat itu, Ibu Asih berteriak menolak. Ia menggelengkan kepalanya dengan kasar, menolak percaya bahwa ia akan kehilangan tempat bernaungnya. Ia menjatuhkan diri di hadapan ketua tim kuasa hukum, merangkul kaki pria berpakaian rapi itu sambil menangis terseduh-seduh. Ia memohon belas kasihan, mengatakan bahwa rumah ini adalah satu-satunya peninggalan berharga yang ia miliki dan ia tidak tahu harus tinggal di mana jika rumah ini diambil. Ia bersedia melakukan apa saja asal rumah ini tidak disita. Namun air mata itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Tim kuasa hukum bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan dokumen tertulis, bukan berdasarkan belas kasihan palsu. Ketua tim menyingkirkan tangan Ibu Asih dengan tegas, memperingatkan bahwa jika ia menolak bekerja sama, petugas akan melakukan pengosongan paksa yang tentunya akan jauh lebih memalukan karena akan disaksikan oleh seluruh tetangga. Tidak ada pilihan lain bagi Ibu Asih. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput, ia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya, mengambil sebuah koper ukuran sedang, dan memasukkan beberapa helai pakaian seadanya. Tangannya bergerak lambat. Masih berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir saat ia membuka mata nanti. Namun setiap kali ia mendengar suara petugas yang berjaga di ruang tamu, kenyataan pahit itu kembali menampar wajahnya. Semua kesombongan, semua harapan untuk menguasai harta Faira, kini berbalik menghancurkan kehidupannya sendiri. Ia kehilangan anak laki-lakinya, ia kehilangan calon menantu yang dermawan, dan kini ia kehilangan tempat tinggalnya. Tepat 2 jam kemudian, hujan deras akhirnya turun mengguyur bumi. Ibu Asih dipaksa keluar dari rumah besar itu oleh petugas. Ia berdiri di luar gerbang besi yang kini digembok rapat dari dalam. Ia hanya memegang satu koper pakaian dan sebuah payung kecil yang tidak mampu menahan derasnya air hujan. Udara terasa sangat dingin meresap hingga ke tulang. Jalanan lingkungan perumahan itu sepi. Tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk menolong atau sekadar bertanya keadaannya. Mereka semua memilih menutup jendela dan mengunci pintu rumah masing-masing, seolah menganggap keluarga Lukman adalah pembawa kesialan yang harus dijauhi. Dalam keputusasanya di tengah hujan badai itu, Ibu Asih teringat pada satu orang yang mungkin bisa menolongnya. Ia mengeluarkan telepon genggam dari dalam tasnya, mencari-cari nomor kontak Tiara, wanita yang sedang mengandung cucunya. Ibu Asih berniat meminta tumpangan sementara, mengingat Tiara pasti masih menyimpan sisa uang yang pernah diberikan oleh Lukman. Ia menekan tombol panggil dengan jari yang gemetar kedinginan. Ia menempelkan telepon itu ke telinganya, berharap mendengar suara balasan. Namun harapan itu langsung hancur berkeping-keping. Alih-alih suara Tiara, yang terdengar hanyalah suara mesin penjawab otomatis yang menyatakan bahwa nomor yang dihubungi sudah tidak aktif sama sekali. Tiara telah mengganti nomor kontaknya, memutus semua hubungan dengan keluarga yang kini telah jatuh melarat. Ibu Asih menurunkan telepon genggamnya, membiarkan tubuhnya basah kuyup diguyur hujan deras, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian menanggung akibat dari keserakahan yang ia tanam sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam penuh badai yang mengubah seluruh jalan hidup Faira. Waktu yang bergulir membawa perubahan yang sangat besar bagi setiap orang yang terlibat dalam pusaran kebohongan masa lalu. Bagi Faira, 6 bulan ini adalah masa pemulihan yang diiringi dengan lonjakan keberhasilan yang sangat luar biasa. Setelah berhasil menyingkirkan benalu yang berniat menghancurkan masa depannya,
pikiran Faira menjadi jauh lebih jernih dan fokus. Ia mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mengembangkan perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Hasilnya sama sekali tidak mengkhianati usaha. Perusahaannya memenangkan berbagai kontrak kerjasama bernilai fantastis, membuka beberapa cabang baru, dan mempekerjakan ratusan karyawan tambahan. Faira kini dihormati sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses dan tangguh di pusat kota. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan, senyumnya kembali tulus, dan ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur tanpa ada beban yang menahan langkahnya. Berbanding terbalik dengan kehidupan Faira yang semakin gemilang, kehidupan Lukman dan keluarganya hancur lebur hingga menyentuh dasar jurang penderitaan yang paling dalam. Roda nasib berputar dengan sangat kejam bagi mereka yang serakah. Proses hukum terhadap Lukman berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan. Semua bukti yang diserahkan oleh Faira sangat kuat dan tidak bisa disangkal lagi oleh pengacara pembela manapun. Di ruang sidang pengadilan yang terasa sangat dingin, hakim menjatuhkan hukuman penjara bertahun-tahun kepada Lukman atas tindak kejahatan pemalsuan dokumen penting dan penipuan keuangan secara berencana. Saat palu hakim diketuk, tubuh Lukman ambruk berlutut di lantai ruang sidang. Pria yang dulunya selalu membusungkan dada dan berbicara dengan nada sombong itu kini menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia memohon pengurangan hukuman, namun tidak ada satupun orang yang memperdulikannya. Ruang kursi pengunjung di belakangnya kosong melompong. Tidak ada satupun kerabat atau teman yang bersedia hadir untuk memberikan dukungan. Semua orang telah meninggalkannya, menganggapnya sebagai aib yang harus dilupakan. Di dalam sel tahanan yang sempit dan pengap, Lukman menghabiskan setiap malamnya dengan penyesalan yang menyiksa kewarasannya, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi memungut pecahan kaca. Keadaan Tiara, wanita yang selama ini menjadi simpanan Lukman, juga tidak kalah menyedihkan meskipun ia berhasil melarikan diri dari malam penangkapan. Tiara membuktikan bahwa perasaannya kepada Lukman murni hanya didasarkan pada uang dan kesenangan duniawi. Mengetahui Lukman telah ditangkap dan semua hartanya disita, Tiara langsung mengemasi barang-barangnya. Ia mengambil paksa sisa-sisa uang simpanan darurat yang disembunyikan Lukman di sebuah tempat rahasia, lalu melarikan diri entah kemana. Ia meninggalkan Lukman yang sedang membusuk di penjara, menolak untuk menjenguk atau sekadar mengirimkan makanan. Hubungan yang dibangun di atas dasar pengkhianatan dan kebohongan itu akhirnya hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Tiara menghilang tanpa jejak, membawa janin di dalam kandungannya menuju masa depan yang tidak pasti, terus berlari dari kejaran rasa bersalah dan ketakutan. Sementara itu, hukuman paling berat di dunia nyata harus ditanggung oleh Ibu Asih. Setelah diusir dari rumah besarnya secara paksa oleh tim kuasa hukum Faira, wanita parubaya itu luntang-lantung tidak memiliki tujuan. Ia mencoba menghubungi kerabat-kerabat jauhnya, mendatangi rumah saudara-saudaranya untuk meminta tempat berteduh sementara. Namun, berita tentang kejahatan putranya telah menyebar luas. Tidak ada satupun pintu rumah yang terbuka untuknya. Saudara-saudaranya menutup pintu rapat-rapat, menolak memberikan bantuan karena tidak ingin dikaitkan dengan keluarga penipu. Setelah berminggu-minggu tidur menumpang di pelataran bangunan umum dan menahan lapar, Ibu Asih akhirnya menemukan sebuah kamar sewaan biasa di pinggiran kota. Kamar itu sangat sempit, hanya cukup untuk meletakkan satu kasur tipis dan sebuah lemari pakaian yang sudah reot. Untuk membayar biaya sewa kamar dan membeli makanan sehari-hari, Ibu Asih yang dulunya selalu hidup mewah dan dilayani oleh asisten rumah tangga kini harus bekerja memeras keringat. Ia bekerja serabutan, mulai dari mencuci piring kotor di sebuah warung makan pinggir jalan yang sangat sibuk, hingga menyapu halaman di sebuah pasar tradisional. Tangannya yang dulu mulus dan selalu dihiasi perhiasan mahal kini menjadi kasar, dipenuhi luka goresan dan kapalan. Tulang-tulangnya sering terasa ngilu saat harus berdiri berjam-jam mencuci tumpukan piring yang tidak ada habisnya. Majikannya sering memarahinya karena kerjanya lambat, namun Ibu Asih hanya bisa menunduk dan meminta maaf, menelan semua harga dirinya yang telah hancur. Setiap malam, saat ia merebahkan tubuh rentanya di atas kasur tipis yang keras, ia akan menangis meratapi nasibnya. Ia mengingat masa-masa ketika ia duduk santai di ruang tengah rumah mewahnya, menikmati hidangan lezat yang dibelikan oleh Faira. Ia menyadari betapa bodoh dan serakahnya dirinya. Ia telah membuang seorang wanita berhati malaikat demi ambisi kekayaan yang semu. Namun penyesalan selalu datang terlambat, dan karma tidak pernah salah memilih alamat. Suatu siang yang terik, setelah berhari-hari menahan rasa lapar karena tidak mendapatkan bayaran dari pekerjaan serabutannya, pertahanan mental Ibu Asih benar-benar hancur. Keputusasaan mengambil alih akal sehatnya. Dengan tubuh yang gemetar kelelahan dan pakaian yang basah oleh keringat,
Ia memaksakan diri berjalan kaki sejauh belasan kilometer menuju pusat kota, menuju gedung perkantoran megah tempat Faira menjalankan bisnisnya. Ibu Asih menerobos masuk melalui pintu kaca utama yang dijaga oleh beberapa petugas keamanan. Penampilannya yang sangat berantakan segera menarik perhatian semua orang di lantai dasar gedung perkantoran itu. Para karyawan dan tamu perusahaan menatapnya dengan pandangan heran dan risih. Petugas keamanan segera menghampirinya, berusaha menahan langkah wanita parubaya itu agar tidak membuat keributan di ruang tunggu utama yang terlihat sangat bersih dan mewah. Namun Ibu Asih meronta dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia melihat sosok Faira yang kebetulan baru saja turun dari lantai atas untuk menyambut seorang rekan bisnis penting. Mata Ibu Asih terbelalak melihat betapa anggun dan berwibawanya Faira sekarang. Tanpa mempedulikan rasa malu dan tatapan ratusan pasang mata di sekelilingnya, Ibu Asih melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan, berlari ke arah Faira, dan langsung menjatuhkan dirinya ke lantai yang mengkilap. Ia berlutut tepat di depan ujung sepatu Faira, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan menangis dengan suara yang sangat menyayat hati. Faira, Ibu mohon ampun. Tolong ampuni semua kesalahan Ibu di masa lalu. Ratap Ibu Asih dengan suara serak dan terputus-putus. Ibu sangat kelaparan. Faira, Ibu tidak punya tempat tinggal yang layak. Badan Ibu sakit semua. Tolong berikan Ibu pekerjaan apa saja di sini. Menyapu lantai, membersihkan toilet pun tidak apa-apa. Asalkan Ibu bisa makan hari ini. Ibu mohon, kasihanilah wanita tua ini. Semua orang di lantai dasar terdiam, menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan itu. Langkah sepatu hak tinggi Faira terhenti. Ia berdiri tegak menatap mantan calon ibu mertuanya yang kini bersimpuh merendahkan diri hingga menyentuh lantai. Raut wajah Faira sama sekali tidak berubah. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kepanikan, dan yang paling penting, tidak ada sedikit pun belas kasihan di matanya. Ia hanya menatap wanita itu dengan ekspresi sedingin bongkahan es di musim salju, bersiap untuk memberikan keputusan akhir yang tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Keheningan melingkupi seluruh lantai dasar gedung perkantoran yang luas itu. Hanya suara isak tangis Ibu Asih yang terdengar memantul di dinding-dinding ruangan. Semua karyawan dan tamu menghentikan aktivitas mereka, terpaku menyaksikan ketegangan yang terjadi tepat di pusat ruangan. Faira berdiri mematung selama beberapa saat, menatap lurus ke arah wanita tua yang sedang mencengkram erat ujung pakaian kerjanya. Pemandangan di hadapannya saat ini seolah menjadi mesin waktu yang menarik ingatan Faira kembali ke malam di mana ia berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Ia teringat dengan sangat jelas bagaimana bibir wanita yang kini sedang menangis memohon ampun ini dengan lantang merendahkannya, menyebutnya sebagai sumber uang yang hanya pantas dimanfaatkan lalu dibuang begitu saja. Luka lama itu memang sudah sembuh, namun bekasnya akan selalu ada untuk mengingatkan Faira agar tidak pernah mengulangi kebodohan yang sama. Ibu Asih mendongakkan kepalanya perlahan, memamerkan wajahnya yang terlihat sangat memelas dan penuh garis kelelahan. Ia mencoba meraih tangan Faira, berharap sentuhan fisik itu bisa mencairkan hati Faira yang ia kenal dulu sangat pemaaf dan lembut. Nak Faira, Ibu tahu Ibu sangat berdosa. Ibu dibutakan oleh harta. Tapi sungguh, Ibu sudah menerima hukumannya sekarang. Lukman sudah dipenjara dan hidup Ibu sangat menderita. Tolong beri Ibu kesempatan kedua. Ibu berjanji akan menjadi pelayan yang paling setia untukmu. Tolong selamatkan nyawa Ibu. Faira menarik napas panjang, membiarkan udara sejuk dari pendingin ruangan memenuhi paru-parunya. Dengan gerakan yang sangat pelan namun penuh ketegasan, Faira mundur satu langkah, menarik ujung pakaiannya hingga terlepas dari cengkraman tangan Ibu Asih. Faira menepis tangan wanita tua itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada senyum yang menghiasi wajah Faira. Ia membalas tatapan memelas itu dengan pandangan tajam yang mampu menusuk hingga ke dasar jiwa. Ketika ia membuka mulut untuk berbicara, suaranya terdengar sangat tenang, tidak bernada tinggi, namun setiap suku katanya membawa beban ketegasan yang mutlak. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada mereka yang berbuat salah karena ketidaktahuan, bukan kepada mereka yang merencanakan kejahatan dengan kesadaran penuh, ucap Faira dengan nada yang mengiris kesunyian. Ibu mungkin lupa, tapi ingatan saya sangat tajam. Saya hanya seorang perempuan berhijab yang kalian jadikan sumber uang, bukan? Saya hanya alat untuk melunasi utang-utang keluarga kalian sebelum akhirnya kalian berniat mencampakkan saya ke jalanan. Bukankah begitu rencana awal Ibu? Ibu Asih menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Bibirnya bergetar, tidak mampu merangkai satu kata pun untuk membantah pernyataan telak tersebut. Karena semua yang dikatakan Faira adalah kebenaran yang mutlak. Wanita parubaya itu hanya bisa menunduk semakin dalam,
menyembunyikan wajahnya yang kini memerah karena rasa malu yang tak tertahankan. Faira melanjutkan kalimatnya, memberikan pukulan terakhir yang akan menutup buku cerita kelam ini selamanya. Maaf, mesin pencetak uang ini sudah berhenti beroperasi untuk melayani penipu. Air mata ibu hari ini bukanlah air mata penyesalan karena telah menyakiti saya, melainkan air mata penyesalan karena ketahuan dan gagal menikmati harta saya. Saya tidak menaruh dendam, tetapi saya juga tidak akan pernah memberikan bantuan sepeser pun kepada orang yang berniat menghancurkan hidup saya. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Faira mengalihkan pandangannya ke arah kepala petugas keamanan yang sejak tadi berdiri siaga di dekatnya. Faira memberikan isyarat dengan anggukan kepala singkat yang sangat tegas. Tolong antar wanita ini keluar dari gedung sekarang juga. Lakukan dengan tegas, pastikan dia tidak membuat keributan lebih lanjut, dan jangan pernah izinkan dia menginjakkan kakinya lagi di area bangunan ini. Perintah Faira dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua orang. Petugas keamanan segera bergerak cepat. Dua orang pria bertubuh tegap maju dan memegang lengan Ibu Asih di kedua sisi, mengangkat tubuh wanita parubaya itu untuk berdiri. Ibu Asih kembali berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya sambil terus memanggil nama Faira, memohon belas kasihan untuk terakhir kalinya. Namun Faira sama sekali tidak menoleh ke belakang. Ia membalikan badannya dan melangkah pergi dengan anggun menuju tempat rekan bisnisnya menunggu, melanjutkan kembali urusan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Di belakangnya, Ibu Asih diseret perlahan menuju pintu keluar. Suara tangisannya perlahan menjauh dan akhirnya menghilang di balik pintu kaca tebal, membawa pergi seluruh sisa keserakahan dan penderitaan yang harus ia tanggung sampai akhir hayatnya. Malam harinya, setelah seluruh karyawan pulang dan suasana kantor menjadi sangat tenang, Faira kembali ke ruang kerja pribadinya yang terletak di lantai paling atas. Ruangan itu sangat luas, didesain dengan gaya modern yang elegan, dan memiliki dinding kaca raksasa yang menampilkan pemandangan luar biasa indah dari gemerlap lampu pusat kota. Faira berjalan mendekati kaca besar itu, memegang secangkir teh chamomile hangat yang uapnya mengepul pelan. Ia berdiri dalam diam, membiarkan matanya menyapu pemandangan lautan cahaya di bawah sana yang terlihat seperti ribuan bintang yang jatuh ke bumi. Pikirannya melayang sejenak, merangkum semua kejadian luar biasa yang telah ia lewati selama berbulan-bulan terakhir. Ia mengingat sosok Lukman yang kini harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi yang dingin, menatap dinding kelabu tanpa harapan. Ia membayangkan Ibu Asih yang terusir dan harus menghadapi kerasnya dunia akibat kebusukan hatinya sendiri. Mereka semua telah mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Keadilan telah ditegakkan, tidak melalui tangisan dan ratapan, melainkan melalui kecerdasan, ketegasan, dan keberanian untuk melawan. Faira menyesap teh hangatnya pelan-pelan, merasakan ketenangan yang mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Sebuah senyuman manis perlahan mengembang di wajahnya. Senyuman yang benar-benar lepas tanpa ada beban setitik pun. Hatinya kini terasa sangat ringan, bebas dari segala rasa sakit hati dan kekecewaan. Ia akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang sangat mendalam. Batalnya rencana pernikahan yang sempat membuat dunianya seakan runtuh itu sama sekali bukanlah sebuah kegagalan. Kejadian menyakitkan itu adalah wujud penyelamatan terbesar dari Sang Pencipta dalam hidupnya. Ia telah dijauhkan dari lubang kehancuran yang dirancang oleh orang-orang fasik, dan sebagai gantinya, ia diberikan jalan yang lapang untuk meraih puncak kejayaan. Faira meletakkan cangkir tehnya di atas meja kerja, lalu merapikan tumpukan dokumen proyek baru yang akan ia jalankan esok hari. Ia mematikan lampu ruang kerjanya, siap melangkah pulang menuju kehidupannya yang damai. Kisah masa lalunya telah resmi ditutup dengan kemenangan yang sangat telak. Kini, lembaran baru yang jauh lebih gemilang telah menantinya di depan mata, menanti untuk ditulisi dengan tinta kesuksesan oleh seorang wanita mandiri yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Cerita ini berakhir dengan tawa kemenangan Faira, seorang pejuang kehidupan yang berhasil mengubah kepahitan menjadi mahkota kejayaannya sendiri.